kali ini kita akan mereview sebuah motor yang sudah saya tunggangi cukup lama. Ya, kurang lebih sekitar 6 bulan atau lebih. Itu Yamaha Scorpio Z. Scorpio Z adalah salah satu motor sport cruiser yang untuk kelas pemula lah yang dibuat oleh Yamaha, yang dipasarkan di Indonesia dan di beberapa negara lain seperti New Zealand dan sebagainya. Jika kita lihat spesifikasi mesinnya, motor ini memiliki kapasitas yang ruang bakar yang cukup besar di kelasnya. Saya sendiri memiliki unit ini belum lama, ya baru sekitar 6 bulan yang seperti saya sudah bilang tadi. Saya motor beli bekas ya, yang keluaran tahun 2013, dimana ini versi yang terakhirnya yang model seperti ini. Dan bukan terakhir berarti ya, masih ada versi special edition itu yang dibuat sebagai tanda berhentinya produksi motor ini yang hanya terbatas. Kurang lebih itu jumlahnya 1000 atau berapa ya. Ya yang pasti terbatas lah. Namun memang motor seperti ini jarang diminati untuk anak muda. Bisa kita lihat saingannya seperti Honda Tiger, Pulsar 220F, dan Suzuki Thunder 2250, dan Inazuma itu yang sudah discontinue juga. Ya memang peminatnya dikit sih ya. Memang motor ini punya kelasnya sendiri, yaitu sport touring yang jarang diminati oleh kebanyakan anak muda kan. Kalian tahu sendiri itu anak muda ya demen yang enteng, yang fairing gitulah, atau enggak yang bebek seperti Yamaha MX King dan Sonic dan Satya F dan semacamnya. Pokoknya kencang-kencang dah. Dan enggak juga lupa kayak motor MT25, Z250 itu juga kesukaan anak muda banget. Pokoknya yang kencang, kelihatan keren. Nah kan kalau sport touring gini kan ya biasa-biasa aja tampangnya gitu. Udah badannya, bukan badannya berat, udah berat, lemot. Maksudnya nggak lemot sih ya, maksudnya nggak terlalu kencang banget gitu loh. Walaupun bisa kencang, cuman untuk secara defaultnya tuh dia nggak kencang banget gitu loh. Dan rata-rata motor yang seperti ini yang gunain juga bukan anak muda. Ada sih bu, cuman nggak banyak gitu. Kebanyakan paling om-om atau bapak-bapak yang suka touring jauh-jauh tuh. Namun kalau kita lihat sih perkembangan zaman, om-om dan bapak-bapak sepertinya sudah mulai hijrah nih ke Matic, seperti ke NMAX, XMAX dan semacamnya ya. Karena lebih nyaman juga, getaran juga lebih halus, maksudnya lebih nyaman lah. Maksudnya getarannya tuh nggak bikin pegel. Karena semakin tua kan ketahanan tubuhnya semakin ya nggak seperti anak muda lah. Motor Scorpio Z ini kan berasal dari XT250 atau XT225 ya. Yang secara mesin tuh dia bore sama stroke itu sama. Cuman untuk teknologinya agak beda tentunya. Kalau XT225 kan atau Zero di luar negeri itu kan dia dual sport ya. Cuman ya secara spesifikasi mesinnya sama, cuman beda frame-nya aja ya. Misalnya look-nya dan penggunaannya. Review spesifikasi dan handling. Untuk spesifikasi ya seperti biasa ya, ukuran 223 cc walaupun tulisannya 225, namun secara matematikal itu ukurannya 223 cc, yaitu dengan bore 70 mm dan stoknya itu 58 mm. Ya biasalah overbore. Motor ini memang overbore, jadi menurut saya power flow-nya itu agak smooth gitu, jadi nggak langsung ngejentak kayak yang punya stok panjang gitu, kayak Honda Tiger dan Pulsar 220. Ya mereka masih termasuk tergolong overbore, cuman mereka stoknya lebih panjang gitu. Jadi ya begitu. Saya ngomongin standar di sini, kalau untuk di tune bore up atau stock up itu jelas beda ya. Pokoknya semua yang saya omongin ini standar, pokoknya nggak ada yang diedit. Soalnya motor saya juga masih standar, belum ada yang diubah-ubah lah mesinnya pokoknya. Klapnya juga masih SOHC, dimana ya masih kalah lah teknologinya sama DOHC. Cuman kelebihannya ya lebih irit dia. Kalau walaupun pakai karburator tetap ya, karena itu salah satu kelebihan SOHC ya. Cuma ada 2 klep dan suplai bahan bakarnya menggunakan karbo vakum, yaitu Mikuni BS30. Jadi masih irit banget. Jadi bullshit lah kalau bilang Scorpio motor boros. Nggak juga, tergantung kita bawanya gimana. Tapi kalau udah ganti karbo ya pasti boros, dan tergantung karbo bagaimana juga. Terus untuk handling dan berat motor ini ya sekitar 142 kilo ya, dalam kondisi standar. Handling menurut saya ya enteng dan lincah aja sih, walaupun motor ini beratnya lumayan. Kalau udah jalan tuh dia kerasa enteng gitu loh. Mau di jalan raya atau di off-road, ini enak banget motornya. Handling motor ini saya masih nikmati ya, dan belum ada keluhan sejauh ini sih. Saya kemarin udah nyoba
main di off-road ya masih enak. Maksudnya masih buat ngebut di tanjakan tuh enak banget dia, stabil. Cuma ya kalau jatuh ya lumayan berat ngangkatnya. Saya juga ada jatuh 2 kali ya naik motor ini. Jatuhnya sih ya nggak kenceng, maksudnya nggak pas lagi ngebut, pas lagi off-road doang sih 2 kali. Shock breaker juga udah pas depannya, cuman yang belakang masih agak keras lah kalau untuk off-road atau adventure gitu. Mungkin bisa diganti part aftermarket kayak shocknya YSS, tapi bukan yang hybrid ya. Kalau yang hybrid itu keras banget. Oke, balik lagi kenapa saya memilih Scorpio Z padahal masih banyak seperti Pulsar, yang 220 atau yang 200, seperti Honda Tiger dan semacamnya. Tapi kenapa saya pilih Scorpio Z? Nih, oke, ini pendapat saya pribadi ya. Kalau kalian gak setuju ya, it's okay. Pertama, kubikasi mesin yang paling besar. What? Oke, seperti yang saya sudah bilang tadi, kapasitas mesin bukanlah masalah, tapi saya tetap memilih kubikasi yang paling besar. Alasan saya simpel sih, cc lebih besar dengan harga yang ya terjangkau. Why not? Kenapa enggak gitu loh? Ya kan? But seriously, mesin lebih besar juga lebih berpengaruh terhadap getaran mesin pada kecepatan tinggi. Saya bisa mantang di 100 km per jam dengan RPM 6500 di gear 5 ya, gigi 5. Dan itu gear sprocketnya masih standar, maksudnya belum diubah. Kalau diubah tentu pastinya beda. Ini salah satu kelebihan motor sport touring, bisa mantang di kecepatan tinggi dengan stabil, RPM yang ya moderate lah, maksudnya nggak terlalu tinggi. Dan pastinya nggak pegel juga untuk di perjalanan jauh. Saya biasa bawa motor ini 6 jam ya, biasanya ya, cuman bisa lebih kadang-kadang, non-stop itu juga. Karena rata-rata perjalanan saya sih kan sekitar 4-6 jam rata-rata kebanyakan ya. Lalu kenapa nggak pilih yang lain kayak Tiger Pulsar 220 gitu? Saya fanboy Yamaha. Mau diapain lagi? Udah enak sama motor Yamaha. Alasan nomor 2 yaitu jaringan service dan komunitas. Ini juga salah satu yang paling penting. Spare part service dan komunitas. Spare part service sudah tidak perlu dikhawatirkan karena bengkel Yamaha di daerah saya juga lumayan banyak. Di Indonesia apalagi juga banyak. Nggak cuma di daerah saya saja, termasuk bengkel komunitas yang ngerti banget Scorpio. Ya nggak beda jauh lah sama Honda Tiger. Pokoknya gampang deh, bilang aja gitu. Dan komunitasnya juga jangan lupa di Facebook juga sendiri ada grup Scorpio banyak. Grup utama yang saya join itu memiliki sekitar 103,9 ribu anggota. Maksudnya ya cukup lah. Dan grupnya aktif, nggak sepi. Kalau kita nanya pasti dijawab orangnya baik-baik kok. Yang ketiga, riding position. Nah ini yang penting nih. Posisi riding Yamaha Scorpio ini pada saat membelinya agak sedikit nungging ya. Ternyata pemilik sebelumnya memakai shock fiction. Dan mulailah akhirnya saya restorasi beberapa part. Akhirnya balik lagi ke original lagi. Cuma hanya saja bannya saya ganti ke pakai ban FDR yang Sport XR. Cukup nyaman, jok pun sudah saya bikin tebal juga, jadi nggak gampang ambles busanya kalau lagi buat riding lama atau off-road gitu kan, biasanya suka ngempes gitu ya. Jujur saya belum mencoba motor lain di kelas Scorpio ini, misalnya kayak Honda Tiger atau Pulsar, tapi saya cukup nyaman dan tegak walaupun hanya sedikit membungkuk dengan kondisi yang sekarang ini ya. Mungkin karena bannya belakang tuh lebih gede jadi agak mungkuk dikit. Yaitu seperti yang saya sudah bilang tadi, shock belakang agak keras, bisa diganti dengan shock breaker aftermarket. Jadi kalau di jalanan kurang halus gitu agak kerasa sih. Kelebihan shock keras ini kecepatan tinggi, lebih stabil sih, saya akuin. Jadi kalau kalian ngebut tuh stabil. Dan alasan keempat yaitu bahan bakar. Konsumsi bahan bakar di sini sangat tergantung bagaimana Anda membawa kendaraan ini, dan bukan setelan bensin di karburator yang sudah di setel oleh Anda atau mekaniknya. Kalau Anda bawanya kayak orang kesetanan, kayak mainnya di RPM tinggi terus kayak RPM 8000 gitu, ya pasti boros motor manapun juga. Tapi kalau bawanya di sekitar ya 3000 sampai 6500, ya di tengah-tengah lah pokoknya, bisa dapat ya 35 km per liter. Rekor yang paling saya pernah jalanin itu 2 liter bisa buat 96 km.
Rahasianya cuman main di RPM 2500 sampai 4500. Iya sih pelan, cuman kan iya, dan bensin itu di setel di bukaan paling dikit, jadi nggak keluarnya nggak banyak, jadi kalau ngebut tuh nggak langsung, tarikannya nggak langsung keluar gitu loh. Itu speednya sekitar ya 30 sampai 60 saja sih ya, mungkin rata-ratanya 40 ya. Lumayan kan, kalau nggak percaya sih bisa coba sendiri dengan kondisi standar ya tentunya. Dan karbu saya itu masih original, masih belum ganti, masih yang vakum ya. Dari saya sih sepertinya itu saja. Mungkin maklum lah masih pemula gitu loh. Mesti banyak belajar dari master-master Scorpio atau yang di kelasnya. Jika ada yang salah ya mohon dikoreksi. Masih harus cari tahu lagi kelebihan dan kelemahan motor ini. Mungkin kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe dan di share. Goodbye. Salam musik ya.